Halo semua, Halo Lur. kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi, Iya, yang banyak menyajikan konten unfaedah. betul. Nah, di video kali ini Film Oi bakal merangkum alur cerita Yombi. Nah, pada penasaran? Simak alurnya. Sebelum itu, jika kalian suka, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Film Oi. Tonton sampai habis dan jangan di skip agar kalian tahu alur ceritanya. Get it when I get back. Scene di awal diperlihatkan seorang pria bernama Floyd di tengah menggali makam istrinya. Selama hidupnya, istrinya tak pernah melayani hidupnya. Floyd nekat balas dendam dengan cara menanamkan pedangnya secara paksa di mulut istrinya. Tapi tiba-tiba jasad istrinya terbangun dan langsung menyaplok biji pedang Floyd. Floyd langsung memblokoto muka istrinya hingga istrinya mati lagi dalam bijinya yang telah hilang satu. Floyd langsung merangkak keluar dari kuburan tersebut. Seketika Floyd dapat telepon dari bosnya, dan akhirnya meskipun bijinya tinggal satu, Floyd mulai jalan untuk berangkat kerja. Floyd lalu tiba-tiba di tempat kerjanya, yaitu di sebuah drive-in. Penjelasan singkat, drive-in adalah semacam menonton sebuah film, tapi menontonnya di dalam mobil. Malam itu adalah malam pemutaran terakhir dari drive-in tersebut. Soalnya tempat itu mau dijadikan mall. Makanya khusus malam itu diadakan pemutaran terakhir 4 film secara beruntun. Di salah satu mobil yang lagi ngantri ada Ryan, Maina, dan Tobe. Ryan yang mengajak Maina ke sana, tapi di belakang Tobe naksir sama Maina, tapi nggak berani ngomong. Sedangkan Ryan naksir sama cewek penjaga drive-in tersebut. Di mobil depannya ada Miller dan pacarnya Laura. Miller adalah kakaknya Ryan, tapi beda sama Ryan. Tapi Ryan ke situ karena ia membeli tempat itu dan merubahnya menjadi mall. Dan juga ia memantau drive-in tersebut agar gak berbuat macam-macam. Sementara itu di ruang pemutaran film, si pemilik bernama Cecil tengah bersedih karena malam itu adalah malam terakhir ia memutar film di drive-in tersebut. Waktu Cecil hendak berserah diri pada ilahi, didatangi oleh Floyd. Melihat wajah Floyd yang pucat dan selangkangannya berdarah biru, Cecil menyuruh Floyd bersih-bersih terus mulai bekerja. Lalu Cecil memutar film pertamanya. Seusai film pertamanya, Ryan cabut dari mobil dan buat beli minuman dan meninggalkan Tobe dan Maina berdua. Mesti situasi mendukung, Tobe masih ciut nyali dan tak berani menyatakan perasaannya kepada Maina. Di dalam, Ryan dicegat oleh kakaknya yang nitip dibeliin popcorn, tapi nggak ngasih duit. Lalu Ryan bertemu cewek penjual snack yang ia taksir, yang bernama Desi. Sayangnya pas Desi ambil popcorn, pesannya terakhir ternyata bumbu menteganya habis. Desi lalu izin sebentar buat ngambil bumbu menteganya. Sementara itu di gudang, Floyd malah coli meski bijinya cuma satu. Dan Floyd malah memakai bumbu mentega sebagai pelicin kundulnya. Seketika Desi masuk ke gudang dan Floyd langsung bersembunyi. Dan Desi pun mengambil mentega yang telah kena air suci milik Floyd. Dan bumbu mentega itu jadi konsumsi semua warga yang ada di sana. Sebelum pergi, Ryan memberanikan diri untuk mengajak Desi kencan, dan Desi pun mengiyakan. Setelah itu, Ryan memberikan popcorn kepada kakaknya, lalu balik ke mobilnya untuk menikmati film kedua. Begitu film kedua kelar, sekarang Tobe izin keluar mobil gara-gara kebelet pup. Tobe pun menemui Cecil dan membantu Mr. Cecil memutar film ketiga. Setelah film ketiga selesai, terlihat salah satu stag drive-in berjalan ngemil popcorn sembari asik umbelan berwarna biru. Sementara itu, Miller di tengah asik menikmati sempoangan dari Laura.
Tapi di tengah kenikmatan, Laura kesal gara-gara Miller lebih asik menikmati popcornnya. Tapi Miller lebih kalau dia jago multitasking dan menyuruh Laura melanjutkan hisapannya. Seiring menyantap popcorn tersebut, tapi tiba-tiba dan langsung mesra Miller si zombie langsung memanggut kepala Laura hingga matanya lepas, lalu menanamkan kuntulnya ke dalam lubang matanya. Sementara Ryan berbicara sama Maina tentang perasaan Tobe dan agar Maina berbicara tentang perasaannya kepada Tobe. Dengan semangat, Maina keluar dari mobil untuk menemui Tobe. Di ruang pertemuan, film Mr. Cecil hendak menayangkan film terakhirnya. Tapi di belakang terlihat Floyd mengendap-endap. Di bawah, Maina datang menemui Tobe yang baru saja dari toilet. Mereka berdua saling tukar pandang, dan sebelum Tobe berkata-kata, Maina langsung menyosor tanpa ragu. Dan Tobe pun sangat senang. Tapi seketika mereka heran melihat film yang diputar tiba-tiba berhenti. Karena curiga, mereka mendatangi ruang pemutar film. Dan rupanya Mr. Cecil sedang ditindih oleh Floyd yang sudah menjadi zombie. Namun dengan pistol Mr. Cecil langsung menembak headshot kepala Floyd. Tapi rupanya Floyd belum mati dan menyergap Tobe dan hendak menjulurkan lidahnya perjaka tersebut. Maina langsung menodongkan senjata pistol dan mengheadshot kedua kalinya, tapi ya begitu. Sementara itu di parkiran banyak pengunjung yang udah menjadi zombie dan penuh dengan hasrat yang tinggi. Ada yang coli di tengah lapangan, ada yang mencari lubang seadanya senemunya, ada yang adu silit, ada yang adu gundul, ada yang mengulum usus, bahkan ada yang berbagi setengah badan. Ya, itu variasi bercocok tanam. Lanjut. Sementara itu, Ryan bersembunyi di mobil, tapi karena ingat dengan Daisy, Ryan langsung keluar dari mobil sembari membawa sebatang linggis dan menghajar zombie yang menghalanginya. Ryan langsung menemui Daisy yang masih menjadi manusia belum ternodai oleh zombie. Namun di kaki Daisy ada luka berdarah. Ryan dan Daisy langsung kabur ke gudang dan menguncinya. Tapi ternyata Daisy perlahan berubah menjadi zombie dan meminta Ryan untuk menanamkan benihnya serambinya. Karena dapat kesempatan yang langka, Ryan auto sikat. Dan ya, Ryan langsung digigit oleh Daisy. Di waktu yang sama, Mr. Cecil 2 buah pistol pada Tobe dan Maina menyuruh mereka kabur dari tempat ini. Setelah mereka pergi, Mr. Cecil membuka berangkas rahasianya, yaitu banyak senjata FF yang banyak. Tobe dan Maina menuju mobil dan menembaki zombie yang menghalanginya. Tapi karena jumlah zombie yang banyak dan peluru pistol yang habis, lalu dalam ajal yang menjemputnya, Maina dan Tobe berciuman dengan mesra. Tiba-tiba Mr. Cecil datang dengan senjata AWM dari Budi Gaming. Canda. Maksudnya banyak senjata yang mengumpuni para zombie itu dan menyuruh Tobe dan Maina masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu Mr. Cecil mulai menjumpsuit zombie dan mengucapkan kalimat film yang terkenal, yaitu karena ada dirubung zombie dan tak ada harapan lagi, Mr. Cecil meledakkan sebuah granat dan meledakkan para zombie berserta dirinya. Sialnya mobil Tobe tak mau nyala. Di tengah kerumunan zombie yang menggoyangkan mobil Tobe, Tobe mainan asik cipok manja di dalam mobil bersama Maina. Karena tahu masih bekerja, karena masih tahu Tobe masih perjaka, Maina ingin mengakhiri hidupnya mereka dengan bercocok tanam di mobil. Sementara itu para zombie asik mengenjot mobil mereka dan tamat. Rampung. Asu udut kuwi apa ya? Bajingan. Rampung. Ending yang sangat mengharukan. Mengenjotkan. Pirang menit itu. Weh, wis tak mateni dong. Bahkan kesimpulan itu. Kesimpulan dari film ini adalah apa cong? Janganlah mengejut orang yang sudah mati. Gendal dan apa cina? Jangan mencabuli orang yang sudah mati. Dan pesan yang baik adalah apa cong? Pesan baik apa ya? Mainlah FM. Dan contohlah Budi Gaming. Asik Budi loh. Ya wes, dan kami dari tim film Oi tidak bisa menyampaikan pesan karena kami juga bingung.
banyak adegan yang kami skip karena ya nanti kena pelanggaran YouTube. Dolar Dan, kuning. ya burung monetisasi yo. Dan ya kami dari tim Film Oi mengundurkan diri. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekanlah tombol subscribe. Kami ingatkan kembali, Nah. tekan tombol subscribe, like, Tinggalkan komen. dan nyalakan tombol loncengnya. Iya. Dan kami akan mengundurkan diri. Jika kalian ingin request film, request lah, kami akan buatkan. Dan ya, bye bye.